terlebih dahulu kami berwasiat bagi diri sendiri kepada diri semuanya berdasarkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa seperti yang dituliskan dalam dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Umar bertanya sang Khalifah kepada Ubay, "Tahukah engkau wahai Ubay apa itu takwa?" Ubay bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri?" Umar mengatakan iya. Tanya Ubay, "Apa yang kamu lakukan wahai Umar?" Umar berkata, "Aku berhati-hati dalam melangkahkan kakiku agar aku tidak terantuk, biar tidak terkena dengan duri tadi." Ubay berkata, "Wahai Umar, itulah takwa. Ketakwaan adalah tindakan mawas diri, berhati-hati dalam melangkahkan kaki dalam kehidupan ini agar tidak tergoda oleh godaan-godaan dunia yang begitu banyak di sekeliling kita. Duri-duri maksiatan yang begitu melingkupi kehidupan ini. Kita harus hati-hati dalam melangkahkan kaki itu agar tidak terantuk dengan duri-duri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini khotib ini mengajak diri semuanya untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca di awal tadi, yaitu surat Az-Zumar. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil-mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu urusan, tapi ia masih memiliki pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk tunduk patuh kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita. Ketika sudah ditetapkan suatu urusan yang itu datangnya dari Allah, yang itu datangnya dari Rasulullah, kita tidak boleh lagi untuk memiliki pilihan yang lainnya. Jamaah dunia rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya, apa latar belakang turunnya ayat ini? Mungkin kita berpikir ayat ini turun berkenaan dengan sebuah peristiwa sholat, zakat, haji, puasa, atau mungkin ibadah yang lain. Ternyata tidak. Ayat ini sama sekali bukan berbicara tentang sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai urusan agama. Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan tafsirnya Ibnu Katsir dan para ahli semuanya, ahli tafsir semuanya menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan lamaran. Dengan lamaran Rasulullah SAW datang pada saat itu kepada keluarga Zainab binti Jahsy. Ada di sana Abdullah juga
kepada Zainab, beliau datang untuk melamar. Datang untuk melamar. Zainab senang mendengar itu. Demikian juga saudaranya Abdullah senang mendengar lamaran ini. Beliau ingin itu, ingin menjadi istri Rasulullah. Siapa orangnya yang ingin menjadi istri Nabi yang pantang orang sebesar itu? Orang yang dikagumi relawan untuk kawan. Tetapi ternyata Rasulullah mengatakan, aku melamar lamaran ini untuk Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ini dulu adalah seorang budak. Pada masa jahiliyah, beliau ini orang yang ditawan oleh orang-orang pada waktu itu, pada masa jahiliyah itu, karena mereka itu keluar perang. Desanya Zaid diserang, lalu Zaid ditawan oleh orang yang menyerangnya dan dijual di Makkah. Dibelilah Zaid ini oleh Khadijah, istri Rasulullah. Setelah Khadijah menikah dengan Rasulullah, dengan Muhammad, dihibahkanlah Zaid ini kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Setelah pernikahan dari Khadijah, itu Rasulullah menikah Khadijah dengan mahar yang ekor unta, dan beliau diberi oleh Khadijah sang istri memberikan budaknya yang beliau cintai kepada suaminya. Setelah beberapa waktu datanglah sang ayah Harisah, datang kepada keluarga Rasulullah mencari-cari di mana Zaid, dan ternyata ada di keluarga Rasulullah ini. Pada waktu itu belum menjadi Rasul. Pak Harisah datang menghadap kepada keluarga ini untuk membeli Zaid, karena statusnya sekarang sebagai budak. Rasulullah mengatakan kepada keluarga ini, aku akan berikan yang lebih baik dari itu. Sekarang pilih Zaid, kamu pilih pulang balik ke rumah bersama dengan orang tuamu untuk kembali dengan keluargamu, atau memilih di sini tetap bersama dengan aku. Kalau kamu memilih keluargamu, maka kamu bebas, tidak usah dibeli. Zaid mengatakan kepada Rasulullah, kepada keluarga ini, wahai Rasulullah, aku tidak pernah memilih orang lain daripada Anda. Sang ayah terkejut. Harisah, bagaimana mungkin Zaid Anda tetap memilih sebagai budak daripada pulang bersama dengan orang tuamu? Tidak, aku hidup bersama dengan baginda Nabi sudah sangat luar biasa, lebih dari segalanya. Aku tidak memilih Muhammad lebih dari yang lain. Aku tetap pilih di sini. Itu kata saya. Rasulullah mengatakan spontan pada saat itu, kalau demikian Zaid menjadi merdeka, menjadi anakku. Aku mewarisinya dan dia mewarisiku kalau salah satunya nanti meninggal dunia. Mendengar hal ini, Pak Harisah yang itu orang pada Zaid senang karena anaknya sudah merdeka, hidup bersama dengan baginda Nabi. Dan sejak saat itu Zaid dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad, karena Zaid diangkat sebagai anak dari Rasulullah SAW. Bapaknya senang, gembira.
Ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka itu kepada anak-anaknya. Ini ayat yang membatalkan adopsi. Sejak saat itu adopsi dalam Islam dilarang. Tidak ada orang tua angkat, tetapi yang ada adalah orang tua asuh. Anak tetap dinisbatkan kepada orang tuanya, bukan kepada orang tua asuhnya. Sejak saat itu kembalilah nama Zaid menjadi Zaid bin Harisah kembali, bukan Zaid bin Muhammad. Jadi Zaid ini bagaimanapun pernah menjadi anak Rasulullah, tapi dia adalah seorang budak. Kalau kita belajar sejarah Islam, maka kita akan menemukan bahwa ketika Rasulullah memulai dakwahnya ada 4 orang utama yang masuk Islam, yaitu Khadijah, kemudian Abu Bakar, kemudian Ali, dan yang keempat adalah Zaid. Zaid ini, Zaid bin Harisah ini, mendengar lamaran itu ditujukan ke Zaid bin Harisah, Zainab enggan menerima, kecewa. Demikian juga Abdullah bin Jahsh, ternyata lamaran itu bukan untuk Muhammad, tapi untuk Zaid. Rasulullah lama enggak? Tidak selang berapa lama Allah turunkan ayat ini. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak patut bagi seorang mukmin maupun seorang mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memilihkan suatu urusan, sudah menetapkan suatu urusan, tapi dia punya alternatif yang baik. Rasulullah datang kembali kepada keluarga Zainab dan membacakan ayat ini kepada keluarga ini. Setelah mendengarkan ayat ini dibacakan kepada mereka, dengan mantuk mereka mengatakan, kami taat kepada perintah Allah dan kami ridho kepada apa yang telah Allah putuskan. Kemudian terjadilah pernikahan antara Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Harisah. Abdullah Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa nurina wa maulana Muhammad wa jalla min khiyari ummatihi min ahli zamatihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah juga yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat itu kita akan belajar bahwa kita harus taat, patuh kepada apa yang sudah Allah tetapkan. Bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan cara mengikuti apa yang sudah Rasulullah SAW lakukan, yang kita kenal dengan sunnah-sunnah
beliau, baik yang bersifat qauliyah, yang bersifat perkataan, atau fi'liyah yang berupa perbuatan, atau berupa ketetapan dari beliau sendiri. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya mencintai saja, tapi mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita semuanya. Dan Allah menciptakan bagaimana cara mengoperasikan kita. Ibaratnya sebuah pabrik handphone. Maka pabrik handphone yang bersangkutan itu telah menerbitkan panduan bagaimana mengoperasikan handphonenya. Kalau handphonenya Oppo, maka harus dioperasikan dengan merek Oppo juga. Bahkan tipenya harus sama. Oppo Asia harus dengan Oppo Asia. Kalau dengan mengoperasikan handphone Oppo itu dengan panduan yang dibuat oleh Samsung, ya nggak jalan handphonenya, nggak berlaku handphonenya, menunya berbeda. Walaupun operasinya sama dengan Android, sama-sama Android tipe sekian, tetapi merek handphonenya beda. Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran dan memberikan contoh bagaimana menerapkan Al-Quran itu lewat tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah amal perbuatan kita selama ini sudah sesuai dengan tuntunan dari baginda Nabi ataukah belum. Ingat surat Abasa, surat yang awal turun kepada kita semuanya, yang turun kepada baginda Nabi di awal-awal beliau, yang merupakan kurikulum pertama yang diajarkan kepada umatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun. Ingatlah pada hari kiamat, hari di mana orang lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari istrinya masing-masing, punya tanggung jawab sendiri-sendiri yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ingat, bapak ibu saja lari dari kita semuanya. Istri kita yang selama ini menemani kita itu lari dari kita. Bagaimana dengan kawan-kawan kita? Ingat, tanggung jawab kita adalah pribadi masing-masing. Selama ini orang meninggal sendiri-sendiri, gak ada orang meninggal berkelompok. Dan kita sendiri juga membawa mayat itu kuburan sendiri-sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian datang kepada kita, kepada Allah dalam keadaan furada, sendiri-sendiri sebagaimana kalian lahir juga dari rahim yang satu, lahir dari sendiri-sendiri. Mari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita menjadikan, kita diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kita termasuk salah satu dari pengikut Nabi Muhammad SAW. Rabbana